من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, barangkali di antara antum ada yang sedang berbunga-bunga menunggu kelahiran anak pertama, atau sedang menunggu hari pernikahan kurang seminggu lagi atau 10 hari lagi, atau sedang menunggu kedatangan cucu pertama, atau sedang menunggu datangnya mobil pesanan antum, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal beberapa hari lagi, taruhlah hari Jumat atau Sabtu. Pertanyaan saya, apakah itu pasti terjadi? Pasti terjadi. Antum bisa jawab. Insya Allah semua orang bisa jawab. Belum tentu terjadi. Walaupun undangan sudah disebar, walaupun betul-betul istri kita tinggal menunggu harinya untuk melahirkan, walaupun betul-betul berkali-kali dealer telepon kita, 2 hari lagi Pak, 3 hari lagi Pak, belum tentu terjadi. Ya. Nah, malam ini akan kita bahas sesuatu yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak mungkin batal. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap, nggak mungkin kan? Apa? Kematian. Aja mau mati, tidak mungkin gagal. Jangan pernah berpikir saya masih kepala 3, saya masih kepala 4, bahkan saya umur masih belasan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Pemikirannya bodoh. Kenapa? Berapa banyak di sekeliling kita? Apalagi kira-kira 5 tahun yang lalu ya, nggak nyangka. Masih 20 tahun, masih 17 tahun, masih 11 tahun. Bagaimana hal seperti ini yang pasti terjadi, pasti datang, kita tidak pikirkan. Habis waktu kita, energi kita, perhatian kita untuk sesuatu yang bisa datang, bisa tidak. Betapa bodoh sekali. Disitulah manusia dicap oleh Allah zaluman jahula. Udah zalim, jahil, bodoh, mayoritas seperti itu. Ya, seperti itu. Malah ada yang konon lagi begini, merasa sudah dekat ajal, atau membicarakan tentang kematian. Lalu yang difikirkan siapa? Istrinya, anaknya, perusahaannya. Dia sadar dia akan mati. Mungkin sudah divonis oleh dokter ya, taruhlah kanker sudah stadium 4,
nggak bisa tertolong lagi, dokter sudah menyerah. Ya. Dia berpikir bagaimana dia persiapkan peninggalan untuk istrinya, untuk anaknya, untuk perusahaannya, untuk kerabatnya. Masih menunda-nunda sholat. Masih bukannya mempersiapkan diri, dia mau menghadap Allah. Malah sibuk memikirkan anaknya, istrinya. Jangan sampai nanti kesulitan mengurus asuransi ini itu. Betapa bodoh. Ya. Nah, saya awali dengan sabda Nabi. Di mana? Di atas kubur. Saat baru saja mengubur salah satu sahabat beliau yang meninggal. Ada beberapa kalimat yang keluar dari lisan beliau. Salah satunya, limithli hadzal yawm fa'id. Limithli hadzal yawm fa'id. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Untuk hari seperti inilah kematian, hendaklah kalian mempersiapkan diri. Lihat diri kita. Betapa rajinnya, betapa semangatnya mempersiapkan diri. Untuk nikah, untuk bekerja, untuk mempersiapkan hari tua, nimbang cucu dan seterusnya. Justru Nabi mengatakan untuk hal seperti inilah. Karena di saat itulah sudah tidak ada lagi gunanya anak, istri, suami, kakak, adik, jabatan, pangkat, kedudukan, harta, sudah tidak ada gunanya. Yang ada gunanya yang di depan mata apa? Yang selama ini dia remehkan, baca Al-Quran, sholat berjamaah, sedekah, yang selama ini dia kalau bisa lakukan, kalau enggak ya enggak. Sudah beristihad sungguh-sungguh. Amal seperti itulah justru yang berada di depan. Tinggal penyesalan. Apa penyesalan yang keluar dari mulut mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, ya Allah, seandainya Engkau undurkan ajal ini seminggu saja, atau sehari saja, atau bahkan 1 jam saja, Engkau kembalikan aku ke dunia, ya Allah, fa as-sadaqa wa aqum bis-shalihin. Aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya, aku akan beramal soleh sepuas-puasnya. Itu penyesalan orang yang sudah terbujur kaku di ruang 2x1 meter, terbungkus hanya kain kafan. Penyesalan. Dia tidak menyesali nasib, kenapa dulu cuma jadi OB, kenapa dulu cuma jadi satpam, kenapa dulu cuma jadi pedagang cilok. Dia tidak menyesal, sama sekali tidak menyesal. Yang dia sesalkan, kenapa saya sering dengar suara adzan, tidak segera mengambil air wudhu, tidak segera ke masjid. Itu yang dia sesalkan. Kenapa ada kesempatan untuk baca Al-Quran, bahkan kalau dulu baca Al-Quran harus mencari mushaf Al-Quran, ini ada di handphone kita. Tinggal kita keluarkan dari saku baju kita, buka Al-Quran. Malah buka apa itu? TikTok, IG, ini, itu, berita-berita yang tak jelas.
Itu yang dia sesat. Berapa kali aku bangun malam, ya Allah, berkencing jam 3:30, kan enak tuh habis kencing, wudu, sholat malam, enggak, tidur lagi. Ya. Kadang bangun-bangun sudah azan, bahkan sudah qomat, bahkan kadang-kadang sudah jam 5, setengah 6. Itu yang kita sesat. Ya. Apa istilah Nabi untuk kematian? Perbanyaklah mengingat kematian. Nabi tidak menyebut kematian. Aktsiru dzikra hadhil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat pemutus kelezatan. Kematian disebut oleh Nabi sebagai pemutus kelezatan. Kelezatan sebagai orang kaya, putus. Kelezatan sebagai pejabat, putus. Kelezatan sebagai raja, orang terkenal, masyhur, dimuliakan, dihormati, semua putus. Betul-betul kenikmatan dunia Allah putus. Dengan apa? Dengan lepasnya roh dari jasad. Ya. Dan ketika roh lepas dari jasad, kita melihat kan? Kita melihat nggak? Melihat. Mana dalil? Innar ruha idza qubida tabi'atul basar. Roh itu ketika keluar dari jasad diikuti oleh pandangan mata. Jadi kelihatan. Antum kan suka penasaran ya. Oh, banyak orang yang penasaran, bukan kita doang. Pengen tahu, pengen ngelihat roh itu seperti apa, nyawa itu seperti apa. Ya, nggak usah penasaran, nanti kita akan lihat. Ya, tunggu aja, nanti kita lihat. Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, roh itu ketika lepas dari jasad diikuti oleh pandangan. Maka tidak sedikit orang yang meninggal itu matanya terbelah. Apakah ini tanda bahwa dia orang jahat, orang kafir, ahli maksiat? Tidak. Ya. Siapa yang pernah seperti itu? Siapa? Sahabat bernama Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, yang dimana Ummu Salamah ini akhirnya dinikah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian seperti itu. Ada beberapa keluarganya yang menangis, menyesali kematian Abu Salamah. Kok mati? Mendelik. Terbelah. Dikira orang jahat, dikira ahli maksiat. Tidak. Wajar. Walaupun tentu tidak semuanya ya. Inna ruha idza qubida tabi'ahu basar. Roh itu apabila lepas dari jasad kadang diikuti oleh pandangan. Ini diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai wahyu kebenaran sekaligus menghibur keluarga Abu Salamah supaya mereka tidak mengira bahwa Abu Salamah ahli maksiat, ahli neraka, orang jahat, orang kafir. Ya. Dan antum jangan salah paham dengan sabda Nabi yang seperti ini.
Karena ada yang salah paham lalu suudzon terhadap Nabi. Salah satunya ini, itu bisa-bisa Nabi aja untuk menyenangkan keluarganya. Nggak boleh kita bersuudzon seperti itu. Sama ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, di manakah ayahku yang sudah meninggal?" Dijawab oleh Rasulullah di neraka. Tentu hanya Nabi yang berhak berbicara seperti ini. Karena Nabi kan berbicara dari Allah, nggak mungkin salah. Selain beliau tidak berhak mengucapkan si fulan di neraka, si fulan di surga, walaupun sedang sujud meninggal, walaupun sedang berjihad meninggal. Lalu kita bilang si fulan masuk surga, boleh kan? Tidak boleh. Sebaliknya seorang muslim sedang minum khamr mati, bunuh diri, sedang berjudi mati, sedang berzina mati, kita katakan dia pasti masuk neraka. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Bagaimana kan dia belum bertobat? Justru itu. Kalau Allah mengampuni dosa harus bertobat. Kalau tidak bertobat tidak mungkin diampuni. Berarti Allah tidak Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun itu tobat nggak tobat. Dengan tobat tentu kita berharap besar. Tapi jangan dikira ketika orang tidak bertaubat, bahkan tadi sedang berzina mati, sedang berjudi mati, sedang minum khamr mati, kita pastikan masuk neraka. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia muslim. Kalau kafir ya, yang belum lama mati, yang didatangi sama mantan presiden itu siapa, si Maus ya, masuk surga masuk neraka. Ya tentu neraka, jelas. Ya, yang kita maksud seorang muslim, seorang mukmin kan, yang akan diampuni oleh Allah hanya seorang muslim mukmin. Kalau orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, ya udah jelas bakal di neraka selama. Yang kita bahas seorang muslim. Nah, ada seorang sahabat sepertinya baru saja masuk Islam, sepertinya. Mungkin iseng atau apa, atau penasaran. Ya Rasul, ayahku yang sudah meninggal ada di mana? Nasibnya seperti apa? Nabi menjawab sesuai dengan keterangan wahyu di neraka. Kecewa dia, sepertinya menyesal masuk Islam. Lalu dia berpaling, lalu dia pergi meninggalkan Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, sebentar. Kembali. Ulangi pertanyaan. Diulang lagi pertanyaannya. Ya Rasul, ayahku yang sudah meninggal berada di mana nasibnya nanti? Nabi menjawab, ayahmu senasib dengan ayahku, ibuku, sama-sama di neraka. Mendengar ini, sahabat yang baru saja masuk Islam ini merasa lega, ya. Jangankan ayah saya yang mati dalam keadaan kubur, ayah Nabi saja di neraka. Ada orang yang mengatakan ini demi Nabi menghibur dia supaya tidak murtad lagi. Tentu ini sungguh. Tidak mungkin Nabi berbohong. Tidak mungkin Nabi dengan tujuan baik lalu tega berbohong. Tidak mungkin. Jadi betul-betul ayah ibu beliau di neraka, dan itu sabda Nabi SAW. Ya, ada beberapa alasan yang gamblang kenapa ayah ibu beliau di neraka. Menjawab subhat, gimana masuk neraka? Kan ayah ibu beliau meninggal, beliau belum jadi nabi. Berarti kan ayah ibu beliau itu tidak menolak beliau. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan seterusnya, menolak dakwah Nabi, wajar masuk neraka. Kalau beliau kan tidak menolak dakwah Nabi.
Jawabnya, di Mekah tidak ada. Di Mekah tidak ada masa. Di Mekah tidak ada masa fatrah. Tahu fatrah ya? Ingat ya. Fatrah adalah masa di mana tidak ada dakwah tauhid. Fatrah adalah masa di mana seluruh manusia di negeri itu tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Di Mekah tidak ada, di Mesir ada, di Syam ada, di Madinah ada, di Irak ada, di Basrah ada, di Mekah tidak ada. Artinya, dari semenjak Nabi Ismail wafat di Mekah, dakwah tauhid, dakwah Islam diteruskan oleh anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, cicit-cicit beliau, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus sampai zaman Abu Jahal. Jadi dakwah Islam itu ada sebelum Nabi lahir. Gitu ya. Nah, karena mayoritas gak ada yang tahu kecuali beberapa orang, maka disebut masyarakat jahiliyah. Bukan 100%. Kalau mau hitung-hitungan barangkali 95% atau mungkin 97-98%. Artinya ada 1% atau 2% yang bertauhid. Salah satunya siapa? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar setelah Nabi lahir, setelah Nabi menjadi Nabi. Ini Nabi belum lahir, tapi bertauhid, berakidah, beragama Islam, menyembah Allah satu-satunya, tidak lewat perantara Lata, Uzza, Hubal, Manat, tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa? Yang ditemui oleh Rasul dan Khadijah sepulang Nabi dari Gua Hira dengan keadaan gemetaran, ketakutan nih. Panjang kisahnya. Intinya ada beberapa dan beliau tidak sendiri. Waraqah bin Nawfal tidak sendiri. Maka ketika Nabi bercerita baru saja dipeluk oleh seseorang, disuruh membaca Iqra dan seterusnya, Waraqah bin Nawfal tidak kaget. Waraqah bin Nawfal mengatakan namus kabir, nama lain dari Jibril. Tahu. Bahkan Waraqah bin Nawfal mengatakan, sayap aku sudah tua. Seandainya aku masih muda, aku akan membela engkau saat engkau diusir dari Mekah oleh kaum. Kaget Nabi dan Khadijah. Apa iya manusia semulia Muhammad, kata Khadijah, ya? Tidak ada orang Mekah yang tidak memuji alam Nabi. Jujur, amanah, pemberani, dermawan. Semua sifat kebaikan ada pada diri beliau. Apa itu? Diusik. Waraqah bin Nawfal mengatakan tidak ada satupun manusia yang mendapatkan seperti ini. Maksudnya mendapatkan wahyu yang tidak dimusuhi. Tidak ada. Seluruh para nabi, para rasul dimusuhi. Ya. Dan Waraqah bin Nawfal tidak sendiri. Ada satu lagi yaitu bapaknya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid antum tahu ya, satu di antara 10 sahabat yang namanya disebut oleh Nabi pasti masuk surga. Yaitu Zaid bin Amr bin Affan. Itu sama. Bahkan Zaid bin Amr bin Affan diriwayatkan tidak mau makan daging kalau tidak menyembelih sendiri. Ini kan sudah sampai ke fikih. Karena sembelihan Abu Jahal, Abu Lahab kan haram. Berarti sudah sampai ilmu fikih ini ada. Padahal Rasulullah belum lagi. Gitu ya. Nah, ayah ibu beliau sekelompok dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya
menyembah Allah lewat perantara Lata, Uzza, Hubal. Ya tentu orang tidak sekelompok dengan Waraqah bin Nawfal, Zaid bin Amr bin Nufail dan lain-lain. Gitu ya. Mungkin hari itu 32 atau 3 atau 4. Sebelum itu mungkin masih ada 100. Sebelum itu masih ada 1000 yang bertauhid di Makkah, yang menyembah Allah satu-satunya. Nah, Abdullah dan Aminah, ayah ibu beliau, tidak termasuk ke kelompok ini. Saya kira ini lumayan panjang pembahasannya, bukan termasuk pembahasan kita. Kita kembali ke sakaratul maut, ya, bahwa kematian yang selama ini kita jauhi, sakit berubah supaya tidak mati, naik mobil hati-hati supaya tidak mati, nggak mau naik angkot yang supirnya ugal-ugalan, kenapa? Supaya tidak mati. Kita melakukan ini supaya tidak mati, kita melakukan itu supaya tidak mati. Padahal sebetulnya bukan kematian yang mengejar kita. Seolah kan kita lari dari kematian. Oh, ada kematian di sana, ada kematian di timur, kita ke barat. Ada kematian di selatan, kita ke utara. Padahal sebetulnya bukan kematian yang mengejar kita, tapi kita yang menuju kepada kematian ini. Kita mau ke barat, kita mau ke timur, kita mau berbuat apapun, pasti kita menuju kematian. Bukan kematian yang mengejar-ngejar. Oleh karena itu, kalau antum berobat, silakan. Antum berhati-hati ketika naik kendaraan, silakan. Antum tidak mau naik bus yang supirnya ugal-ugalan, silakan. Tapi jangan pernah beranggapan supaya kita tidak mati. Gak mungkin. Gak mungkin ada obat, gak mungkin ada rumah sakit, gak mungkin ada dokter, gak mungkin ada perbuatan yang bisa menyelamatkan kita dari kematian. Gak ada. Kalau gak ada gimana? Kalau gak dioperasi, mati. Kalau nggak dipasang rem secara teori, mati. Kalau tidak, jantungnya tidak bypass, mati. Dengan di bypass, dengan pasang rem, dengan di kemo, nggak mati, sembuh. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa ketika Allah menulis hari Senin pasti mati, maka tidak mungkin hari Selasa, tidak mungkin hari Ahad. Begitu juga ketika Allah mengatakan si fulan mati tanggal 10, maka tidak mungkin menjadi tanggal 11, tidak mungkin menjadi tanggal 9. Ketika Allah sudah tulis ajal kita bahwa kita akan mati jam 3, maka tidak mungkin jam 4, tidak mungkin jam 2, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, dokter, rumah sakit, obat itu cuman asbab. Emang dia takdirnya sembuh. Asbabnya dokter, asbabnya karena kita bukan orang kafir ya. Kalau orang kafir iya, kalau dia gagal dioperasi mati. Itu ucapan orang kafir. Semoga kita tidak ikut-ikutan ucapan mereka. Kalau jantungnya tidak di bypass, mati dia. Kalau tidak di kemo, mati dia. Jangan. Itu cukup orang-orang kafir yang mengucapkan. Kita bukan orang kafir, jangan pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Allah takdirkan dia mati. Asbabnya kemo, asbabnya pasang rem, asbabnya bebas dan seterusnya. Cuman asbab. Gitu ya. Ya, ada dua malaikat.
ketika ajal seseorang tiba. Dan sekali lagi, ajal ini tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seseorang itu telah datang sesuai dengan catatan Allah di Lauhul Mahfuz, maka tidak bisa maju sedikit pun, tidak bisa mundur sedikit pun, dan sesuai dengan tempatnya. Allah mengatakan dia pasti mati di tanggal 10 Syawal jam 7:11 di Kebayoran. Ya. Jam tanggal 10, ya. Misalnya ditentukan dia tanggal 11 Syawal. Tanggal 10 Syawal dia masih di Mekah. Dia masih di Mekah. Sementara Allah tulis dia mati di Kebayoran. Tanggal 11 tinggal sehari. Sementara jadwal kepulangan masih seminggu lagi. Ya. Apakah rencana Allah ini batal? Enggak mungkin. Kecil bagi Allah untuk membuat dia di tanggal 11 Syawal itu ada di Kebayoran. Kecil sekali. Walaupun jadwal kepulangannya masih seminggu lagi, sangat kecil itu ya. Bagi kita besar, bagi Allah kecil. Ada riwayat pendukung, walaupun riwayat ini diperselisihkan kesahihannya ya. Jadi katanya di zaman Nabi Sulaiman ada seseorang berkumpul dengan yang lain dan di situ ada Nabi Sulaiman. Kemudian ada orang yang dipototin nama seseorang. Serem katanya menurut riwayat. Dipelototin terus. Takut dia. Maka dia mendekati Nabi Sulaiman. Nah takut itu. Ya Nabi Allah, dia ini siapa? Dia malaikat mau mencabut. Takut. Dia akan mencabut nyawa. Nah si fulan ini, ya mungkin dia orang awam yang pikir dia disalahi dari kematian. Tolong antarkan aku ke negeri mana? Artinya luar negeri jauh, biar selamat dari kematian. Disebutkan Sin itu orang Arab menyebut Cina itu Asrin, negeri Cina, supaya selamat dari kematian. Ya udah betul. Ya, Nabi Sulaiman kan punya mukjizat yang luar biasa ya. Dengan mukjizatnya dilemparkan, dijatuhkan, ditempatkan di negeri Sin entah berapa ribu kilometer. Ya. Setelah itu malaikat maut berkata kepada Nabi Sulaiman, engkau kemanakan dia? Dijawab dengan jujur, aku letakkan di negeri Asri. Tersenyum malaikat maut. Pantas. Dari tadi saya bingung. Karena saya disuruh oleh Allah mencabut nyawa dia sebentar lagi,
di negeri manusia yang ribuan tahun, ribuan kilometer. Tapi kenapa dia masih di sini? Kenapa dia masih di sini? Kan hampir-hampir nggak mungkin, gitu ya. Masa Allah salah? Benar. Pas kan? Oleh karena itu tidak mungkin Allah meleset. Ketika Allah mengatakan tanggal 7 Desember misalnya, hari Senin di Pekalongan, pasti di situ dia. Ya. Nah, ada berapa malaikat ketika nyawa seseorang itu akan dicabut? Ada dua, bukan cuma malaikat. Ya. Bahkan malaikat yang satu ini tidak disebut malaikat apa ya. Datang duluan. Cuman dia tidak mendekat. Dia melihat dari agak kejauhan, gitu ya. Sampai malaikat maut datang. Ketika malaikat maut datang, malaikat yang satu ini mendekat dan menyiapkan apa? Menyiapkan seperti kain kafan dari surga. Kalau si calon mayat ini beriman dan beramal saleh dan menyiapkan hanut itu semacam olesan, mungkin bahasa kita balsam gitu ya, dari surga. Begitu roh keluar dari jasad, dalam sekejap mata langsung disambar roh itu, diolesi dengan hanut dari surga dan dimasukkan, dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa dan melewati malaikat demi malaikat. Antum tahu ada malaikat bumi, ada malaikat langit. Malaikat bumi dan malaikat langit, malaikat siang dan malaikat malam itu bertemu di sholat subuh. Nah, di bawah setiap kali melewati malaikat yang dilewati itu selalu bertanya, roh siapa ini? Wangi sekali. Ya bagaimana tidak wangi? Dia diolesi dengan hanut dari surga. Dijawab, ini rohnya Fulan bin Fulan. Disebut nama terbaiknya. Kan orang kadang-kadang namanya banyak ya, panggilannya banyak. Nah, diambil dari nama terbaik. Terus ke atas sampai ke sebuah tempat, melewati langit pertama, melewati langit kedua, melewati langit ketiga dan seterusnya, sampai ke sebuah tempat yang bernama Ilmi. Mungkin antum pernah dengar apa itu Ilmi. Nah, bagaimana kalau yang mati di orang kafir ahli maksiat? Orang kafir pasti ahli maksiat. Gak ada orang kafir yang bukan ahli maksiat. Loh, bukankah ada orang kafir yang jujur, amanah, dermawan, tidak pernah berzina, belum pernah minum obat, belum pernah berjudi, belum pernah korupsi? Adakah? Ada. Tapi tetap ahli maksiat. Bahkan maksiat terbesar dia lakukan. Apa maksiat terbesar? Syirik. Mana ada orang kafir yang tidak syirik? Semua orang kafir pasti syirik. Dan semua orang kafir tidak ada yang sholat. Maksiat terbesar setelah syirik adalah tidak sholat. Walaupun jujur, amanah, dermawan, menyantuni fakir miskin, punya anak asuh ribuan, tetap saja ahli maksiat. Itulah orang kafir. Masuk bisa? Silakan azan dulu, nanti habis azan kita lanjut.
Kita lanjut sebelum soal jawab. Jika yang mati adalah kafir, ahli maksiat, maka selain malaikat maut yang datang adalah malaikat adab atau tadi malaikat rahmat, ada disebut namanya. Karena nama malaikat itu ada yang disebut, ada yang sekedar ya, seperti malaikat maut kan sebutan Israel kan tidak sahih. Tidak ada ayat, tidak ada sahih yang menyebut tentang Israel. Begitu pula Raqib, Atid. Kalau di Al-Quran ada kalimat Raqib, Atid, tapi kan itu bukan nama, tapi sifat. Ridwan, ini dhaif. Malik, sahih. Yang jelas sahih Jibril Mikail. Israfil perselisih. Israel sama dengan Qabil, Habil. Tidak ada Al-Quran, tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis sahih. Adanya di perjanjian lama, perjanjian baru. Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, Taurat dan Injil. Yang tentu bisa benar, bisa salah. Maka para ulama salaf tidak mau ikut-ikutan menyebut Qabil, Habil, Israel, karena bisa benar, bisa salah. Sesuatu yang bisa benar, bisa salah, ya jangan disebut. Nah, ini malaikat azab. Dia membawa kain kafan dari neraka dan membawa hanut dari neraka pula. Begitu roh keluar dari jasad, cepat-cepat dia sambar, dia olesi dengan handuk dari neraka itu, dia masukkan dari kain kafan yang dari neraka, lalu dia bawa ke atas. Setiap kali melewati malaikat-malaikat yang ada di langit, malaikat itu bertanya, ini roh siapa? Busuk sekali roh. Dijawab, ini rohnya Fulan bin Fulan, disebut nama terburuknya. Dan nama itu diambil dari nama terburuk dia. Dan ada nama panggilan, gitu ya. Dan kelak kita nanti di hadapan Allah di akhirat akan dipanggil oleh Allah dengan nama sesuai KTP, apa paspor, apa akte, apa ijazah. Nah, kan kita dipanggil satu persatu. Itu sesuai KTP, apa paspor, apa akte, apa ijazah. Dan semua. Allah akan memanggil kita sesuai dengan nama panggilan saya. Panggilan saya. Ya. Kalau namanya bagus, Abdul Aziz, misalnya. Apa Abdurrahman, tapi dipanggilnya Dul. Dipanggilnya Dul. Ya. Oleh karena itu kita harus memanggil saudara-saudara kita, teman kita dengan nama terbaik. Gitu ya. Berapa banyak kita selama ini memanggil teman kita dengan nama-nama buruk. Ya. Yang pengkor lah, yang kicut lah, yang bahkan ada yang memanggil girdut segala macam. Ya. Panggillah dengan nama terbaik. Seperti Rasul dan Rasul. Kalau memanggil nama itu enak. Namanya Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Namanya Abdul Aziz. Ya Abdul Aziz. Kan gak kayak kita belakangnya.
atau depannya doang. Nah, dia minta izin, malaikat azab ini minta izin supaya naik. Tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Lalu roh ini yang sudah diolesi dengan handuk dari neraka dan dibungkus dengan kain kafan neraka dibantingkan ke bawah. Ini belum surga neraka, belum akhirat, belum mizan, belum sirat, belum haud, bahkan belum mungkar nakir. Mungkar nakir malaikat yang sahih riwayatnya. Baru lepas roh dari jasad sudah seperti itu keadaan. Itulah orang-orang kafir. Oleh karena itu kalau hari ini antum melihat orang-orang kafir gemerlap kaya raya, menang jaya sebagaimana Amerika, Eropa, Jepang dan seterusnya, jangan silau, jangan bersedih, jangan berkecil hati. Karena memang keadaan seperti itu. Dunia ini apanya orang mukmin? Dunia sijnul mu'min. Dunia itu betul-betul penjara bagi seorang mukmin. Sementara bagi orang-orang kafir dunia ini apa? Surga. Wa jannatul kafir. Mereka sedang di surga. Surga versi dia. Ya biar saja di surga. Mau ini, mau ini. Bahkan orang-orang kafir itu dengan makan enak, dengan minum lezat masih kurang. Masih kurang. Mencari kesenangan yang aneh-aneh. Ya, orang-orang kafir mencari kesenangan itu yang aneh. Ada jalan mulus, baik, malah cari jalan yang jelek. Cuman 100 meter aja bisa 2 jam. Ini kan aneh. Ya kan ada itu kan? Apa itu? Off-road apa? Ini kan aneh. Seorang muslim makan seadanya dengan istrinya, anaknya, pulang sholat, disambut oleh istrinya. Betapa bahagia. Betapa bahagia. Bisa berjamaah sholat, habis itu kumpul dengan ekwan-ekwan. Betapa bahagia. Itu seorang muslim. Diberi kebahagiaan oleh Allah walaupun sederhana. Kita belum lama kan presiden kita cerita. Katanya ada apa itu penyelidikan dari Universitas di Harvard, kan? Katanya penduduk Indonesia ada survei katanya. Indonesia kita tahu sendiri seperti saya, antum, ya seperti banyakkan yang kaya apa banyakkan yang miskin? Miskin. Tapi bahagia. Bahagia mereka menyebut bangsa Indonesia. Sebetulnya bukan bangsa Indonesia. Kaum muslim. Bahkan kalau mengikuti standar Nabi, sabda Nabi, seorang itu seolah memiliki dunia dan seisinya ketika dia punya makanan hari itu sampai sore. Ya, dia punya makanan hari itu sampai sore. Jadi insya Allah sampai sore sampai malam nggak kelaparan. Itu sudah bagus. Ini standar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak muluk-muluk. Memang kita sedang dikerjakan. Gitu. Bagi yang punya kelebihan rezeki ya tentu bersedekah, memberi, berderma, membantu. Ini hal yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Namanya juga sedang dikerjakan. Ya. Ada sesuatu yang menarik. Ya. Tentang Nabi Adam dan Nabi Daud. Tentang Nabi Adam dan Nabi Daud.
Jadi satu ketika Nabi Adam ini ditampakkan oleh Allah nabi-nabi, tentu anak cucu beliau dilihat oleh Nabi Adam, ditampakkan oleh Allah. Teknisnya seperti apa Allah? Intinya Nabi Adam tertarik dengan seorang nabi yang berseri wajahnya. Iseng-iseng Nabi Adam bertanya kepada Allah, ini namanya siapa? Dijawab oleh Allah, namanya Daud. Adam bertanya, berapa umurnya? Dijawab 60 tahun. Kaget. Betapa pendeknya. Antum tahu di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, rata-rata umur manusia berapa? 1000. Rata-rata 1000. Maka Nabi Adam memohon, ya Allah, mohon panjangkan umur dia sampai 100. Kata Allah menjawab, boleh. Tapi diambilkan dari umurmu. Umurmu 1000, berarti umurmu menjadi 1000 kurang 40 tahun. Yang 40 tahun diberikan kepada Nabi Daud. Yang tadinya 60 jadi 100. Nabi Adam setuju. Nabi Adam setuju. Bahkan Allah membuat catatan, entah seperti apa kita tidak tahu. Singkat cerita, tibalah ajal Nabi Adam. Sementara Nabi Adam, antum mungkin pernah dengar atau pernah baca bahwa para nabi, para rasul ketika akan dicabut nyawanya pasti apa? Pasti diberitahu. Ya, seluruh para nabi, para rasul, apalagi Nabi Muhammad SAW, ketika detik-detik menjelang kematian, pasti diberitahu oleh malaikat. Itu luar biasa. Allah memberikan kemuliaan yang besar kepada para nabi, para rasul, sampai malaikat maut saja disuruh memberitahu. Gitu. Nah, diberitahulah bahwa sebentar lagi mau dicabut nyawanya. Nabi Adam kaget. Bukankah aku diberi umur 1000 tahun? Ini 1000 kurang 40 tahun. Ya. Kata malaikat maut membawakan perintah Allah, bukankah engkau dulu pernah merelakan umurmu yang 40 tahun ke Nabi Daud? Tentu sekarang belum lagi. Ya. Lupa Nabi Adam, mungkin sudah ratusan tahun yang lalu. Ya. Lalu ditampakkanlah tulisan itu perjanjiannya. Ya. Ini fawaid bahwa ketika kita berhutang piutang disunahkan untuk dituliskan begitu di Al-Baqarah kan? Bahkan di surat, di ayat terpanjang. Ya. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah yang membahas tentang utang piutang. Ya. Saya tertarik untuk membahas bagaimana kematian Rasulullah SAW, tapi sepertinya ini panjang. Saya cukupkan dengan kalimat terakhir Nabi. Kenapa? Karena hari ini beredar di masyarakat medsos bahwa katanya Nabi meninggal di rumah Fatimah. Katanya di situ ada Fatimah, ada Ali, ada Hasan, ada Husain. Ini dusta.
Ini hadis bikinan Rafidah. Yang sahih yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan seterusnya, bahwa Nabi meninggal di rumah. Ini yang sahih. Karena Nabi dalam keadaan sakit keras 13 atau 14 hari kira-kira beliau sakit, maka beliau demi menjaga keadilan beliau digilir. Beliau digilir ke istri-istrinya, sebagaimana ketika beliau masih sehat, beliau bergilir. Setiap hari berpindah, setiap malam berbeda gilirannya. Nah, setiap kali beliau digilir ke istri beliau selalu bertanya, besok aku giliran siapa? Besok aku giliran siapa? Selalu nanya. Begitu pas giliran di rumah Aisyah, beliau tidak bertanya lagi. Beliau tidak bertanya lagi. Ya. Seolah beliau memberikan isyarat bahwa beliau nyaman di rumah Aisyah. Oleh karena itu istri-istri beliau merelakan demi supaya beliau tidak terlalu berat, digotong, dibawa, dipergilirkan, maka istri-istri Nabi merelakan beliau tetap berada di rumah Aisyah sampai sembuh. Kan mereka nggak tahu kalau akhirnya Rasul akan wafat. Bahkan sehari sebelum wafat, Rasulullah apa? Rasulullah diberi rasa enteng, seolah mau sembuh. Maka yang sudah 12 atau 13 hari beliau tidak ke masjid, selalu di rumah, itu pun sholat sambil duduk atau tiduran. Hari itu beliau bisa keluar dengan dipapah oleh Ali dan Muhammad. Ya, sementara kaum muslimin sudah takbir, sudah diimami oleh Abu Bakar. Maka Nabi menimbang. Hampir kaum muslimin, para sahabat mau membatalkan sholatnya. Saking senangnya, saking bahagianya, alhamdulillah Rasulullah sembuh. Sudah bisa sholat. Dan taunya itu sholat terakhir dan hari terakhir. Besoknya beliau di mana? Di rumah Aisyah. Bahkan Nabi mengatakan beliau wafat antara leher dan dada. Berarti wajah beliau, kepala beliau ada di pelukan Aisyah. Setelah Allah mengumpulkan ludahku dengan ludah beliau. Artinya ludah Aisyah dibawa mati oleh Nabi SAW. Kenapa? Iya, karena siwak. Jadi ketika Nabi berada di pangkuan Aisyah, masuklah Abdurrahman, abangnya Aisyah. Tentu nggak masalah, namanya abangnya. Nabi melihat siwak yang ada di tangan Abdurrahman, abang beliau. Nabi hanya melihat, sudah tidak bisa ditahan. Aisyah paham bahwa Nabi ingin bersiwak. Maka siwak yang ada di tangan Abdurrahman diambil oleh Aisyah, lalu digigit-gigit supaya tidak terlalu keras. Lalu disiwakkan ke gigi Nabi SAW. Ya, namanya suami istri, digigit, ya langsung dioleskan, langsung disiwakkan, tidak dicuci dulu, tidak dilap dulu. Tentu ludah Aisyah yang menempel di siwak itu bercampur dengan ludah Nabi SAW. Itulah maksud ucapan Aisyah bahwa Allah mengumpulkan ludahku dengan ludah Nabi. Artinya ludah Aisyah dibawa mati oleh Nabi SAW. Tentu ada yang marah sekali, ada yang tidak terima dengan riwayat ini. Siapa? Manusia-manusia yang sangat benci kepada Aisyah, benci kepada Abu Bakar, benci kepada Umar. Siapa? Syiah. Maka ngarang cerita tadi.
ngarang cerita tadi sekaligus ngarang ucapan terakhir. Mungkin antum sering mendengar beberapa tokoh kita mengatakan bahwa ucapan Nabi terakhir adalah ummati, ummati, ummati as-salat an-nisa, ya, umatku, umatku salat, wanita, wanita, wanita. Ini dong. Bahkan mungkin yang sahih ucapan terakhir Nabi didengar oleh Aisyah setelah Aisyah menempelkan telinganya ke mulut Nabi. Apa kalimat terakhir Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah teman tertinggi. Ya Allah teman tertinggi. Ada dua tafsiran dari ucapan ini. Salah satunya Jibril dan Mikail, teman tertinggi. Artinya sebentar lagi Nabi akan bertemu dengan Jibril dan Mikail, bukan di alam dunia. Ini salah satu tafsiran. Itu yang saya. Ya, satu lagi. Tidak mungkin ada hubungan dialog, apalagi melihat antara yang hidup dengan yang mati. Karena ini syubhat yang banyak melanda kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar kaum muslimin menganggap orang yang masih hidup bisa berhubungan dengan orang yang sudah mati, misalnya dalam bentuk mimpi. Ini syubhat ini harus dihilangkan. Mungkin kan? Seandainya mungkin, maka siapa yang paling pantas masih berhubungan? Tentu para sahabat dengan Rasulullah SAW. Gak ada satupun sahabat yang bercerita, tadi malam aku bermimpi bertemu Nabi, Nabi bilang kita harus begini, kita harus begini. Gak ada. Wahyu sudah putus. Seandainya orang yang sudah mati masih bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup dalam bentuk mimpi, apalah, tentu yang paling pantas adalah Rasul dengan para sahabat. Tidak ada kecintaan yang luar biasa melebihi cinta antara Rasul dengan para sahabat. Para sahabat itu rela mati dengan Nabi, demi Nabi SAW. Tapi tidak ada hubungan-hubungan seperti itu kan? Perasaan ini itu. Apalagi antara kita dengan ibu kita, antara kita dengan nenek kita, antara kita dengan guru kita, tidak mungkin. Oleh karena itu, jika antum bermimpi melihat guru antum, orang tua antum, kakek nenek antum, maka lihatlah dia bicara. Ya, misalnya guru kita mengatakan dalam mimpi, wahai Fulan, aku gurumu. Ternyata Allah menyukai jenggot itu dikerok. Jangan memanjangkan jenggot. Itu guru kita yang sudah meninggal, guru yang mengajarkan sunnah. Maka wajib kita pastikan bahwa itu pasti setan. Salah satu yang bisa dilakukan oleh setan adalah membuat kita bermimpi. Ini salah satu yang bisa dilakukan oleh setan. Maka ada doa sebelum tidur supaya supaya tidur kita tidak diganggu oleh setan, tidak dipermainkan oleh setan. Salah satunya dengan membaca ayat kursi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan.
Assalamualaikum Ustaz. Ada hadis katanya kalau meninggal hari Jumat dijauhkan dari siksa kubur atau fitnah kubur. Kalau misal yang meninggal itu kita ketahui, ya misal saya ketahui dia itu ahli maksiat, banyak bermaksiat lah misal. Dia meninggal di hari Jumat, apakah dia tetap dapat keutamaan hadis tersebut atau gimana Ustaz? Yang benar tanda-tanda husnul khatimah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tanda-tanda husnul khatimah ini diawali ke asbabul wurudnya, yaitu ketika ada seseorang tabi'in yang meninggal lalu dilihat oleh seorang sahabat dahinya berkeringat, baru saja meninggal dahinya berkeringat. Apa kata sahabat ini? Ini tanda husnul khatimah, disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi sekali lagi kan, termasuk hari atau malam Jumat. Ya. Mati ketika sedang sujud, mati ketika sedang baca Al-Quran, mati ketika sedang jihad, mati ketika sedang berpuasa, itu tanda husnul khatimah. Tanda, namanya juga tanda. Artinya bisa iya, bisa tidak, namanya tanda. Kita berharap ayah kita atau ibu kita meninggal di hari Jumat, ya kita berharap, boleh berharap, mudah-mudahan husnul khatimah. Gitu ya. Lalu bagaimana ada seseorang yang meninggal di hari Jumat sementara dia jarang sholat, sementara sering mabuk, sementara dia ahli maksiat? Jawabnya kan tanda. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Maha Pengampun. Mungkinkah Allah mengampuni si fulan dan menjadikan si fulan husnul khatimah sementara sering meninggalkan sholat, sering berbuat maksiat? Ya, kita katakan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, bisa saja. Jangan memastikan, bisa saja. Artinya, ketika ada tanda kebaikan pada diri seorang muslim, jangan dihilang. Pun juga tidak boleh kita pastikan. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah bersabda, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ini ada cerita kan tentang seseorang wanita yang meninggal dan menurut kesaksian dari cucunya dia menyebutkan kalimat tersebut, tapi menurut kesaksiannya juga seumur hidupnya tidak pernah sholat, Ustaz. Nah, pertanyaannya, apakah berlaku bagi orang itu? Dan tadi memang mungkin bisa saja Allah mengampuni, tapi apakah mungkin setelah dia meninggalkan kewajiban diampuni Islam? Ya, jawabannya seperti saya. Bisa saja kan? Iya, karena Allah Maha Pengampun, itulah bukti. Maka tidak boleh kita mengatakan nggak mungkin, la ilaha illallah, nggak mungkin orang sholat aja nggak pernah. Kalau dia, ya jangankan nggak pernah sholat, Kristen atau Buddha atau Hindu, tiba-tiba ya karena mungkin ditalkin ya, la ilaha illallah, ya, mati. Surga, neraka, insya Allah surga. Ya, berarti kan dia masuk Islam, gitu ya. Al-Islam yajubu ma qablahu. Dengan masuk Islam, seluruh dosa sebelumnya diampuni. Ketika masih Buddha, masih Hindu, masih Konghucu, berzina, minum khamr, berjudi, segala macam, lalu dia baca syahadat, maka begitu dia baca syahadat, seluruh dosa waktu dia masih kafir diampuni. Ya. Dan bagaimana seorang muslim? Iya. Karena Allah Maha Pengampun. Dan kita tidak boleh membatasi kehendak Allah. Ya suka-suka aku, kata Allah. Ya Allah kan
dia nggak pernah sholat. Kok engkau ampuni, terserah aku. Ya, oleh karena itu Jibril faham betul nih bahwa Allah akan mengampuni itu terserah Allah. Jibril faham betul. Maka ketika Fir'aun megah-megah, ketika Fir'aun itu timbul tenggelam di Laut Merah itu dengan mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Ini kan detik-detik nih, tanda-tanda ini. Kata Jibril, jangan-jangan dia baca la ilaha illallah. Jangan-jangan dia baca la ilaha illallah si Fir'aun ini. Kalau betul si Fir'aun baca la ilaha illallah, apa yang terjadi? Surga. Kan gitu. Ya pikir Jibril kenapa? Ya, ratusan tahun mengaku Tuhan, menyesatkan ribuan manusia hanya dengan membaca la ilaha illallah masuk surga. Ya Jibril kan seperti kita, artinya punya perasaan, punya pembelaan. Tentu beliau Jibril benci sekali kepada Fir'aun sama dengan kita. Disitulah Jibril nggak tahu kehendak Allah, maka Jibril berusaha menyumpal mulut Fir'aun ini dengan pasir, tahu, ya? supaya tidak keluar la ilaha illallah dari itu. Jika benar apa yang antum ceritakan bahwa si fulan yang jarang sholat ini sebelum mati kau mengucapkan la ilaha illallah, maka hadis Nabi tadi berlangsung. Ya, itu jadi. Ada lagi? Saya pernah dengar amal itu tergantung akhirnya. Ada yang sepanjang hidupnya dia beramal dengan amalan surga, tapi tinggal sejengkal dia beramal amalan neraka, maka dia termasuk ahli neraka. Dan begitu sebaliknya. Bagaimana itu penjelasannya? Iya, seperti yang kita bahas barusan. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhir. Kita seperti ini ya kan? Begitu awal kita ke masjid, baca Al-Quran dan seterusnya. Bolehkah kita perasaan? Gak mungkin saya suul khotimah, gak mungkin saya murtad, gak mungkin saya masuk aliran sesat. Boleh kita ngomong seperti itu, yakin seperti itu, boleh? Tidak boleh. Kita harus merasa takut. Ya jangankan kita, tapi wajlubni wa waliya anak mudalah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari anak dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Sebelah Nabi Ibrahim tidak merasa aman untuk tidak menyembah berhala. Bagaimana ini? Ya. Oleh karena itu kita harus terus memohon rejeki Allah supaya akhir dari amal kita itu baik. Sekaligus kita tidak boleh menuduh atau memastikan saudara kita ini pasti berakhir dengan keburukan. Orang nggak pernah sholat, mabuk mulu, zina mulu, nggak boleh. Allah Maha berkehendak. Ya. Wow. Ada lagi? Apakah ada mati suri? Mati suri itu Ya bukan mati. Ya bukan mati. Ya. Mungkin ya bukan mungkin ya. Napas sudah berhenti, jantung sudah berhenti, paru-paru kan sudah berhenti semua, sudah dingin dan seterusnya. Tapi roh belum dicabut. Roh belum dicabut, mungkin sejam, mungkin setengah jam, mungkin 5 jam. Allah Maha berkehendak. Nah, sekarang 5 jam itu ya jantung bergerak lagi, paru-paru bergerak lagi, darah mengalir lagi. Ini sesuatu yang mudah. Nah, orang awam bilang mati suri, ya belum mati. Karena kalau mati nggak mungkin bisa hidup. Artinya tetap dia belum mati. Cuman karena ilmu kesehatan kan tidak sampai ke situ ilmunya. Menurut ilmu kedokteran kesehatan bahwa seseorang dibilang mati kalau jantung berhenti, sudah nggak napas lagi, darah sudah tidak mengalir lagi dan seterusnya.
Oke. Ya, habis. Kita akhiri. Alhamdulillah,